Yang menarik, sejumlah komentator Kristen menghardik saya dengan nada marah dan melecehkan. Terus terang, saya ini sudah lazim dibully, tapi bahwa saya diserang orang-orang Kristen saat saya meminta orang Islam menghormati Kristen, rasanya lumayan mengejutkan. Eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti ke suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi. Baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil. Harta kalian diambil. Menangis kalian. Belajar fikih. Itu kajiannya dalam itu. Tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Iya, betul. Ini loh Pak, Quranmu ini kalamnya Allah apa bukan? Kamu bilang tadi Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Wah, Quranmu ini punya sifat Allah apa tidak? Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan, berarti makan, Firman minum, Allah ini kalamullah ini bersifat Allah apa tidak? bahkan ada syahwatnya. Jadi pertanyaannya syahwatnya disalurkan kemana itu? Ya ini syahwatnya disalurkan Jawab dulu. Jawab dulu. Kamu bilang tadi Tuhan ini punya hakikat ilahi apa tidak? Quranmu ini buku apa bersifat kodim? Mute dia Pak, biar dia jawab dulu. Jangan mute, jangan takut. Kalamnya Allah ini punya sifat kodim apa tidak? Kalammu ini katanya makhluk, cuma sekedar buku, betul? Betul nggak? Kamu bilang tadi ini Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Saya kejar itu. Kalamnya Allah ini pencipta apa? Jangan ketakutan gitu. Jawab, Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Kalamu ini saya juga ciptaan kejar. apa pencipta? Kalamu ini ciptaan apa pencipta? Gantian dulu. Jawab dulu gantian. Saya sudah jawab kamu dulu sudah tanya pertanyaan dari saya. tadi saya sudah jawab. Saya nggak pernah bertanya. Saya sudah jawab bahwa hakikat Yesus adalah firman-Nya Allah yang kodim, yang kekal bersama-sama dengan Dia dan Dia mengambil kodrat manusia. Jawab Pak. Ini Quran ini di depan saya. Quran ini firman-Nya Allah apa bukan? Saya tanya dulu. Kamu tahu enggak arti kodim? Quranmu ini loh Pak. Quranmu ini kalamullah, kodim kekal, bersifat kekal apa tidak? Jawab. Saya tanya, kamu tahu artinya kodim? Jawab. Tadi saya tanya. Quranmu ini bersifat kodim kekal apa tidak? Jangan ketakutan. Saya tanya, kamu bilang tadi Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua. Keluar semua. Ya. Iya. Oke, terus sampai ke bawah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus hari ini akan melepaskan engkau akan dikubur di dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Bapa di dalam nama Yesus. Anak dan Rasul. Anugerah dia. Lepas dia. Dalam nama Yesus. Segalanya dibuat dalam nama Yesus. 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 Selamanya dilepaskan, dihancurkan dalam nama Yesus.
Si kubur hari ini, sore hari ini, menjadi kuburan yang baru sudah datang dalam nama Yesus. Yang baru dalam nama Yesus. Oh, selamat kembali. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMJ ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Ade Armando, salah satu dari buzzer yang sering sekali membela dan juga menghujat sesama muslim. Bahkan bisa dibilang lebih sering kita melihat Ade Armando melakukan hinaan dan juga menyudutkan umat muslim yang ada di Indonesia. Selama ini Ade Armando mencoba membangun image sebagai orang yang membela kaum minoritas, membela orang-orang Kristen. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Akhirnya Ade Armando menuai apa yang dia tabur. Ade Armando yang selama ini membela orang-orang Kristen malah diserang, malah dihujat oleh kalangan Kristen sendiri. Bahkan Ade Armando mengakui bahwa ternyata banyak sekali kadrun-kadrun ya yang ada di kalangan orang-orang Kristen. Dan ini sangat mengejutkan dirinya dan mengecewakan tentunya. Di sini saya ingin sampaikan, Ade Armando, Anda menuai apa yang Anda tabur. Jadi, kalau yang seperti ini, kita nggak pernah ragukan lagi bahwa akan terjadi. Anda saja yang selama ini buta. Anda saja yang selama ini pura-pura bodoh, padahal Anda tahu realitanya. Saya berkali-kali sudah tag Ade Armando di setiap Polikardus yang menghujat. Tujuan saya supaya Ade Armando terbuka matanya, supaya dia melihat bagaimana channel-channel Polikardus menyebarkan kebencian dan juga mengajarkan orang-orang Kristen untuk menjadi laskar Polikardus dan pembenci Islam. Mereka begitu masif mengajarkan kebencian dan hasilnya kita bisa lihat sekarang. Makin ke sini, makin banyak teman-teman kita Kristen yang menjadi orang radikal, menjadi sadis, menjadi penghujat. Tapi alhamdulillah, hujatannya masih di medsos. Belum sampai ranah yang terlalu ekstrim. Walaupun ada sebagian yang memang sudah ekstrim, terutama di daerah-daerah yang mereka merasa mereka mayoritas. Kita bisa lihat teman-teman, bagaimana Laskar Polikardus ini begitu gila dalam berkomentar, begitu sadis dalam menghujat. Tapi begitu saya tanya, kamu tinggal di mana? Kamu ke depan rumahmu, kamu sampaikan sama umat muslim yang ada di jalan, sesuai yang kamu komen. Berani nggak? Nggak berani, teman-teman. Jadi cuman berani komentar. Tapi kalau ketemu langsung dengan umat muslim, masih diam. Masih nggak berani. Nah, ini masih mending lah. Masih mending yang seperti ini. Tapi banyak juga yang memang sudah mewujudkan kebencian mereka kepada umat muslim langsung di lapangan. Langsung dengan cara menindas. Dengan cara menggunakan kekuasaannya untuk mempersekusi umat muslim. Itu udah ada juga. Dia punya jabatan, dia punya kekuatan, dia gunakan. Karena memang udah saking bencinya. Begitu besar kebencian dia kepada umat muslim, dia wujudkan di kehidupannya. Itulah kenapa dari dulu saya selalu menghimbau, mengajak teman-teman, kita harus melawan para Polikardus ini. Karena sumber masalah toleransi di Indonesia adalah Polikardus. Ade Armando harusnya belajar, harusnya melihat bagaimana mungkin Indonesia, teman-teman, yang dulunya adem, damai, kenapa bisa jadi seperti ini? Kalau dibilang Islamnya yang salah, Islam sudah jadi mayoritas sejak negara kita berdiri. Artinya bukan masalah di Islamnya. Masalahnya di mana? Harus dicari tahu. Ternyata setelah dicek, sumber masalahnya Polikardus. Ada sekelompok orang yang menggunakan nama Kristen untuk mencari kesempatan untuk mengobok-ngobok negara kita. Mereka menebarkan kebencian. Ini sumber masalahnya. Mereka membuat orang-orang Kristen yang baik menjadi laskar Polikardus, menjadi penghujat. Mereka juga membuat umat muslim yang sebelumnya damai menjadi terpancing emosinya. Jadi dia mengadu,
orang Kristen dan Islam. Inilah Polycarpus. Inilah yang harus kita lawan. Jadi Ade Armando, tolonglah sadar, tolonglah Anda buka mata dan realistis. Kita dengarkan dulu bagaimana Ade Armando curhat, teman-teman. Dia sedih karena orang Kristen yang dia bela berbalik malah menghina dia, malah menghujat dia. Sekali lagi, itu bukan orang Kristen, tapi saya kategorikan Laskar Polycarpus. Kita simak. Saya akan mulai video saya kali ini dengan pernyataan yang mungkin kurang menyenangkan. Kadrun yang menyebalkan itu bukan cuma ada di kalangan Islam, tapi juga di kalangan Kristen. Dan itu yang menurut saya bisa jadi salah satu faktor yang akan mengganggu upaya kita bersama untuk membangun harmonisasi umat Islam dan Kristen. Sebenarnya ini bukan pengetahuan yang baru-baru amat buat saya, tapi sekarang saya jadi kembali menyadarinya karena saya kembali mengalaminya secara langsung. Ini gara-gara video saya yang ditayangkan di Cokro TV pada 19 Agustus 2024. Judulnya, Anggapan bahwa Islam melaknat Kristen itu menyesatkan. Sebenarnya video itu saya arahkan terutama kepada penonton beragama Islam. Melalui video itu saya meminta umat Islam tidak bersikap curiga terhadap umat Kristen. Saya tahu ada sebagian kalangan Islam yang memang mengira bahwa Tuhan dan Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam untuk mencurigai dan memusuhi umat Kristen. Saya katakan itu salah. Saya misalnya mengangkat cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad sendiri memberi contoh tentang meminta pertolongan pada Raja Kristen dan juga memfasilitasi umat Kristen yang sedang hendak beribadah. Saya juga menunjukkan sejumlah ayat dalam Al-Quran yang berisi penghormatan terhadap umat Kristen. Karena itu, dugaan bahwa Islam memang memerintahkan umat Islam untuk bermusuhan, tidak berteman, atau tidak memfasilitasi ibadah umat Kristen sama sekali tidak dapat diterima. Saya sendiri selama ini tergolong Muslim yang memperjuangkan hak-hak umat Kristen. Berbagai rekaman peristiwa penyerangan atau pelarangan ibadah umat Kristen jelas menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok Islam itu melakukan persekusi dengan menggunakan alasan agama. Menurut saya, kesalahpahaman semacam itu harus dilawan. Karena itulah saya membuat video yang intinya bilang, Islam tidak mengajarkan umatnya untuk membenci Kristen. Ternyata video saya itu banyak dikomentari terutama oleh penonton Kristen. Yang menarik, sejumlah komentator Kristen menghardik saya dengan nada marah dan melecehkan. Terus terang, saya ini sudah lazim dibully, tapi bahwa saya diserang orang-orang Kristen saat saya meminta orang Islam menghormati Kristen, rasanya lumayan mengejutkan. Yang menanggapi dengan nada sopan, bersahabat, dan bahkan menghargai juga banyak. Bagaimanapun, yang membuli ini lebih terasa mengganggu. Saya tiba-tiba saja menyadari bahwa kaum kadrun itu ternyata bukan hanya ada di kalangan Muslim. Mereka juga ada di kalangan Kristen dan orang-orang ini bisa menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketegangan sulit sekali diatasi. Saya akan gambarkan respons mereka. Tapi supaya adil, saya mulai dari mereka yang positif dulu. Ada yang dengan hati lapang berkomentar bahwa sebagai orang Kristen dia merasa biasa saja diolok, diejek, dihina kaum Muslim. Bahkan kami bersedia mendoakan orang-orang yang menghina kami, tulisnya. Senada dengan itu ada yang menulis, diapain aja kami tetap bersyukur dan mendoakan kebaikan untuk sesama manusia. Pembalasan itu milik Tuhan, kami cuma memohon Tuhan mengampuni mereka. Keren sekali kan? Lantas ada pula yang mengutip nampaknya ayat Alkitab yang berbunyi, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Bayangkan, orang ini bukan cuma mengasihi saudaranya, tapi juga musuhnya. Seorang netizen beragama Katolik dari NTT menulis bahwa dia bersahabat baik dengan teman kerjanya yang Muslim. Ketika di Jawa pun dia sering bertandang ke rumah teman yang rata-rata Muslim. Bahkan di rumahnya di Flores ada saudara Muslim dari Aceh. Seorang netizen lain bermarga Batak menyatakan keprihatinannya dengan segelintir oknum Muslim yang mengajarkan teman-temannya untuk tidak mengucapkan Selamat Natal dan membatasi pergaulan dengan orang-orang Kristen. Tapi menurutnya itu kelakuan segelintir oknum. Dia tekankan berdasarkan pengalamannya, mayoritas Muslim sangat ramah dan suka menolong. Itu yang positif. Tapi seperti yang saya katakan, yang bersikap negatif juga ada.
Kelompok ini bisa dibagi dua. Pertama yang masih ragu, kedua yang sama sekali memusuhi Islam. Kalau yang ragu umumnya mengaitkan dengan pengalaman yang ada selama ini. Seorang netizen misalnya mengatakan, ia sebenarnya ingin percaya dengan apa yang saya sampaikan, tapi ia tak bisa melupakan para ulama yang melontarkan kata-kata kafir kepada umat Kristen, atau pembubaran ibadah, atau kesulitan izin pembangunan gereja. Ini semua mengingatkannya pada sejarah kelam perang salib di abad pertengahan. Seorang netizen lain menyarankan agar apa yang saya sampaikan itu disampaikan dulu pada Majelis Ulama Indonesia untuk kemudian dibicarakan melalui televisi nasional agar bisa disaksikan dan dinilai masyarakat Indonesia. Ada pula yang menggambarkan Islam sebagai dua gambar pada koin yang sama. Di satu sisi, ada anjuran bagus dari orang seperti saya yang menggambarkan Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Namun di gambar sebelahnya ada ucapan yang mengkafirkan orang, mengharamkan Natal, membubarkan ibadah gereja, dan terorisme. Buat saya kritik-kritik semacam itu sangat layak disampaikan secara terbuka. Saya tidak kategorikan pernyataan-pernyataan keras itu berbau kadrun. Umat Islam memang harus sadar bahwa terlalu banyak praktek kekerasan terhadap umat Kristen dan terhadap bahkan umat Islam sendiri yang dibiarkan berlangsung, sementara pemuka Islam terus menyatakan bahwa Islam adalah agama yang damai, yang rahmatan lil alamin. Komentar bernada protes macam ini wajib didengar umat Islam. Tapi buat saya yang bermasalah adalah yang benar-benar mencerminkan permusuhan dan kebencian terhadap Islam. Saya gunakan lagi sejumlah contoh. Salah satu komentar berbunyi begini. Sejak balita, anak-anak muslim sudah diajari untuk didoktrin untuk membenci umat atau orang lain yang berbeda. Ini bukti bahwa Islam itu ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Ada juga yang bilang, di mana ada Islam, di situ ada kerusuhan. Atau juga ada yang berkomentar, kalau tidak ada Islam, dunia ini lebih damai. Percayalah. Atau juga yang begini, gak ada yang bisa dipercaya tentang Islam. Bahkan ada yang bilang bahwa saya sekedar bernarasi untuk menutupi kebenaran. Cara ini Islami banget, yaitu boleh berbohong demi kebaikan, tulisnya. Atau satu lagi yang bilang begini, bagi saya Armando sedang pencitraan. Orang-orang inilah yang saya sebut kadrun. Mereka tidak sedang berargumen untuk membantah pendapat saya. Mereka pada dasarnya ya membenci umat Islam saja. Bagi saya, mereka boleh saja tidak percaya pada Islam, tapi kenapa juga harus memaki-maki Islam dan saya tanpa menggunakan akal sehat? Mereka harus sadar bahwa saya sedang mengajak umat Islam untuk bersahabat dengan Kristen. Lantas kenapa saya disebut pencitraan atau berbohong? Apa untungnya saya melakukan pencitraan? Bahwa banyak kelompok Islam menggunakan Islam sebagai landasan kekerasan mereka tentu saja benar. Saya pun mengakuinya. Tapi bagaimana mungkin mereka begitu saja loncat pada pernyataan seperti Islam nggak bisa dipercaya, atau di mana ada Islam pasti ada kerusuhan, atau Islam bukan ajaran Tuhan, atau tanpa Islam dunia akan damai. Orang-orang semacam ini yang saya sebut kadrun. Pada saat kita bersama-sama berusaha membangun kerukunan, mereka tanpa otak menyebarkan kebencian yang membuat masyarakat akan terbelah dalam permusuhan. Mudah-mudahan saja jumlah mereka tidak terus berkembang. Mudah-mudahan saja mereka tetap menjadi minoritas di kalangan umat Kristen. Kalau mereka terus berkembang, akan sia-sialah upaya menyebarkan kedamaian di kalangan umat Islam. Saya berharap teman-teman Kristen bersedia mencerahkan alam berpikir orang-orang seperti ini. Kita harus bersama bangun Indonesia. Dan itu hanya bisa kita capai kalau kita bersedia bekerja sama. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat. Akhirnya tobat juga dia, sadar. Dan saya berharap Ade Armando ini bisa buka mata dan benar-benar merenungkan, mereview ulang apa yang sudah dia lakukan selama ini. Kamu mengkritik umat muslim, oke. Tapi kamu harus langsung to the point. Siapa orang-orang yang kamu maksud? Berikan langsung contoh. Jangan cuma narasi. Tampilkan bukti, ujaran-ujaran yang memprovokasi dan membuat kebencian itu. Misalnya, kamu tuduh ada ulama-ulama. Sampaikan siapa ulama tersebut. Tunjukkan bukti yang menurut kamu itu adalah kalimat-kalimat yang membuat orang menjadi saling membenci. Kalau nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kita boleh kritik. Kita boleh
Tetapi tujuannya apa? Membangun, buktikan dengan contoh. Dan Ade Armando, Anda harus sadar juga, yang kita hadapi ini adalah para pengikut Dajjal. Ini adalah setan-setan yang nyata. Ini bukan masalah sekelompok orang lagi. Ini sudah ada organisasi besar yang mewadahi Laskar Polycarpus dan Polycarpus. Yang kita lawan ini benar-benar adalah setan-setan yang turun dalam wujud manusia. Dan saya lawak saja melihat Ade Armando capek membela orang-orang non-muslim. Bahkan kita tahu, demi membela dia, demi membela orang-orang non-muslim ini, Ade Armando sampai tega, sampai berani untuk menyerang agamanya sendiri. Ade Armando curhat ya, bahwa selama ini dia menggaungkan bahwa Islam tidak mengajarkan kebencian. Islam tidak mengajarkan membenci Kristen. Yes, memang Islam nggak pernah ngajarin gitu. Di gambaran Polycarpus dan laskarnya ini, Islam itu jahat, teroris, dan sebagainya. Ade Armando, Anda silakan cek, Anda survei. Coba Anda tanya sama orang-orang non-muslim. Apa yang ada di benak mereka kalau kita bicara Islam? Silakan Anda survei. Saya sudah pernah lakukan itu. Dan saya dapat hasil apa? Tukang bom. Tukang kawin. Ya. Tukang poligami. Tadi poligami sama dengan kawin ya. Yaitu Nabi cabul. Jadi statement-statement mereka itu semua seperti itu. Kalau kita tanya kepada mereka, apa pendapat mereka tentang Islam? Semua jelek. Semua jelek. Kenapa bisa seperti itu? Itu adalah hasil framing. Hasil doktrin yang selama ini ditanamkan. Kita lihat bagaimana media-media luar menggambarkan Islam. Kita nggak pungkiri, itu tertanam di benak teman-teman kita Kristen. Ini yang salah, ini yang harus kita lawan. Bagaimana kita meluruskan hal tersebut. Dan kita sadari bahwa saudara-saudara Kristen kita itu terus dicekokin oleh doktrin-doktrin kebencian dari para Polycarpus yang buat medsos ini. Ini harus kita lawan. Ade Armando mengatakan dia sudah biasa dihujat dan diserang oleh netizen. Karena memang itu makanan dia. Menjadi buzzer, otomatis Anda akan diserang. Karena Anda menjilat kepada yang bayar. Yang jelas-jelas itu salah pun Anda akan bela, karena Anda dibayar. Kan begitu. Dia udah biasa dihujat, dibully. Tapi dia terkejut. Kok bisa orang Kristen yang selama ini dia bela mati-matian, malah menghujat dia. Dan ada juga komentar yang positif. Ya. Dan itu diakui oleh Ade Armando. Ada juga Kristen yang positif komentarnya. Tetapi itu dari Katolik, teman-teman. Nah, ini teman-teman harus garis bawahi. Ade Armando sendiri bilang apa? Yang komentar positif itu Katolik. Dan ini kita akui. Kita lihat ya teman-teman, kita jangan mengeneral atau menyamaratakan ini semua. Katolik sampai detik ini terbukti menjadi mitra, menjadi partner yang baik dalam toleransi di negara kita. Tapi mohon maaf, Protestan punya masalah, yaitu mereka nggak punya satu organisasi, satu sosok yang bisa mewadahi mereka semua. Nggak ada. Katolik satu komando. Satu komando mereka. Dari atas bilang A, bawah A. Protestan nggak bisa. Setiap sinode berdiri sendiri. Setiap pendeta berdiri sendiri. Ini yang jadi masalah. Orang karismatik buat salah, orang reform malah akan menyerang karismatik. Gereja yang lain, denominasi yang lain nggak akan peduli. Contoh Saifuddin Ibrahim, jelas-jelas berbuat kejahatan. Ada nggak dari pihak Protestan yang minta maaf? Ataupun mengatakan bahwa Saifuddin tidak mencerminkan Kristen, tidak mewakili Kristen. Nggak ada. Yang ada cuma komentar dari netizen doang. Dari pemuka agama Protestan nggak ada. Karena di mereka nggak ada sistem seperti itu. Masing-masing pengen jadi leader, pengen jadi kepala. Ini yang susah. Dan kita bisa melihat, selama ini penghujat-penghujat Islam yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian ya, bukan saya yang tetapkan, tapi pihak kepolisian yang tetapkan, itu terbukti 90% itu adalah Protestan.
Protestan, teman-teman, silahkan dicek. Kalau Katolik, luar biasa. Bahkan kita lihat ya, kalau kejadian bom, yang kena bom itu katedral. Katedral itu Katolik. Tapi, yang merasa jadi korban, Protestan. Berkali-kali kejadian. Contoh yang terakhir di Makassar, Katedral Makassar. Yang kena bom Katedral Makassar, punya Katolik. Yang merasa jadi korban, Protestan. Duluan teriak, Islam jahat, teroris, kurang ajar. Silahkan dicek medsosnya. Channel-channel Polycarpus, yang jelas-jelas Protestan, langsung duluan teriak. Hebat mereka, teman-teman. Saya nanya sama teman Katolik, bagaimana tanggapan kalian? Ya, kami tunggu arahan ya dari gereja. Mereka tunggu arahan, nggak mau mereka komentar. Tapi Protestan ini luar biasa, paling cepat mereka. Yang kurang ajar, numpang pula. Yang kena siapa, yang teriak siapa. Ini luar biasa memang. Terus, Ade Armando, Anda harus luruskan akal Anda. Kalau ada umat muslim yang mengharamkan mengucapkan Natal kepada orang-orang Kristen, jangan Anda bilang itu tidak toleransi. Anda memaksakan orang untuk mengucapkan selamat Natal, itu baru tidak toleransi. Kami mengucapkan selamat merayakan acaramu, selamat merayakan pestamu. Kenapa pula kami harus mengucapkan selamat Natal? Selamat Natal itu adalah pengakuan bahwa Tuhan lahir ke dunia. Bagi kami itu sesuatu yang nggak pantas. Ya sudah, kenapa harus dipaksakan? Yang tidak toleransi yang maksain. Ingat itu. Terus Ade Armando, dia terkejut ya. Karena selama ini kan dia menggaungkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tetapi diserang. Diserang, dibilang, oh Islam nggak damai. Inilah Ade Armando harus sadar. Arti dari rahmatan lil alamin itu apa? Bagaimana mungkin kita mencapai damai ya, kalau tidak ada ketegasan di dalam hukum kita? Kalau hukum tidak dijalankan, bagaimana mungkin bisa ada kedamaian? Itu aja. Kalau setiap kejahatan kita tolerin, udahlah kasihan dia. Oh, kita maafkan saja penjahat ini. Oh, udah nggak apa-apa, bebas kok. Orang yang menghina agama orang lain, menghina orang lain dibebasin. Itu ekspresi. Itu kebebasan berpendapat. Biarkan aja, biarkan. Orang mau LGBT, biarkan. Mau apapun, biarkan. Karena kita damai. Karena kita kasih. Inilah salahnya. Islam bukan agama seperti itu. Arti dari rahmatan lil alamin, Islam yang membuat dunia ini menjadi damai. Ada kedamaian. Dan sekali lagi, kedamaian bisa dicapai kalau ada ketegasan. Bagaimana mungkin ada damai kalau nggak ada tegas? Kalau nggak ada hukum yang ditegakkan. Betul tidak? Kalian bayangkan aja ada rumah nih. Ada dua rumah. Satu ibunya itu ibu yang disiplin, tegas. Jam sekian harus istirahat, jam sekian kerjain PR. Ya main itu berapa jam aja. Di luar itu nggak boleh main. Barang nggak boleh berantakan. Dia tegas. Tapi rumah itu akan damai. Dibandingkan dengan orang tua yang nggak mau tahu. Anaknya mau jungkir balik, mau serakkan barang, mau hancurin apapun, terserah, bebas. Anaknya mau ngapain, bebas. Bisa ada kedamaian nggak di rumah itu? Nggak ada. Entah apa-apa aja nanti. Anaknya buat, orang tuanya buat, wah berantem semua. Islam dianggap sebagai agama yang kejam. Karena mereka ini nggak mau untuk ditatar. Bagi penjahat, hukum itu nggak bagus. Betul tidak? Bagi orang yang ingin berbuat kejahatan, yang namanya hukum itu nggak enak, nggak bagus. Udah jangan ada hukum, ngapain? Karena mereka ingin buat kejahatan. Tapi bagi orang yang ingin hidup damai, peraturan, aturan, hukum, itu wajib diutamakan. Karena dengan adanya itu baru kita bisa damai. Contoh, saya nggak akan keberatan bayar IPL, bayar iuran, supaya bisa bayar satpam menjaga. Damai, aman. Tapi ada orang bilang, aduh ngapain pakai IPL, aduh ngapain iuran-iuran, rumah-rumah saya kok, rumah-rumah saya ngapain ada satpam-satpam, muda kita damai kok di sini, sama-sama saling menjaga. Kejadian, banyak maling tiba-tiba, baru ribut. Ini yang harus diluruskan, pemikiran tentang cara membawa kedamaian.
Ade Armando harus banyak menonton channel-channel Polycarpus supaya dia tahu. Anda nonton aja Ki Ahmad, ya, Sofiatul, Sang Penggugat, Pak Bom Bom, Lidara. Anda search itu nama-nama itu. Udah hafal kan? Kalau nggak putar balik tadi saya ngomong apa aja. Terus Ade Armando berdoa, semoga jumlah Polycarpus ini ya tidak berkembang dan tetap menjadi minoritas di kalangan umat Kristen. Ini yang salah. Ini yang salah. Ade Armando harus realistis. Kalau kamu bilang semoga, itu kan doa. Semoga jumlah kadrun, dia bilang kan. Polycarpus kalau saya bilang. Laskar Polycarpus. Anggotanya laskar. Itu tidak berkembang. Nggak mungkin. Sesuatu itu tidak berkembang kalau ada alasannya. Contoh, nyamuk tidak berkembang kalau kita jaga kebersihan. Nggak ada genangan air. Bagaimana mungkin kamu berharap bahwa sesuatu yang buruk ini tidak berkembang, tapi nggak ada antisipasi, nggak ada action yang kita lakukan untuk membereskan ini. Sedangkan kalau kita lakukan action saja, contoh nih, kepolisian, mereka menangkap para pengedar narkoba, mereka lebih sering melakukan razia, ya, lebih aktif. Itu aja nggak bisa memusnahkan. Nggak mungkin bisa memusnahkan kejahatan, tapi minimal bisa menekan kejahatan ini. Kan nggak mungkin. Kapolri cuma ngomong gini, ya kita doa lah ya, semoga jumlah kejahatan ini tidak berkembang. Cuman doa tapi nggak ada action. Tapi actionnya udah biasa aja. Dia lihat bahwa kondisi ini udah makin hari makin parah. Tapi dia bilang, udah kita doakan aja. Terus ditanya anggota, jadi kita mau ngapain Pak? Udah biasa aja, aktivitas biasa. Nggak mungkin bisa ada perubahan. Kita harus buka mata dan realistis, terima kenyataan bahwa Laskar Polycarpus ini terus berkembang setiap hari. Nggak terhitung berapa banyak Laskar Polycarpus yang baru sekarang. Begitu juga dengan Polycarpusnya. Orang-orang yang mengajarkan kebencian. Sekarang ada nama-nama baru ya, ada si Joseph. Agatha yang kemarin sudah mau bertobat, sudah nangis-nangis, mengaku dia salah, mengaku mau berubah, sekarang kembali menjadi penghujat. Sofiatul, Ki Ahmad. Setiap tahun akan ada Polycarpus baru yang luar biasa. Sekarang yang jadi ini ya jagoan baru nih Joseph kalau tidak salah ya. Joseph, wah hujatannya luar biasa. Itu lagi dikagumi. Ini selama masih ada pembiaran, dan penegak hukum kita belum bertindak berat, teman-teman. Karena ada organisasi yang mewadahi mereka dan memang punya niat merusak Indonesia. Mereka didanai, butuh laptop dikasih, butuh apa? Support. Yang penting kau hujat Islam. Tanya saja sama Pastor Sarah, bagaimana dia juga ditawari. Karena kemarin kan dia dulu hujat Islam. Pastor Sarah dulu hujat Islam, terus dia bertobat, nggak hujat lagi. Dia dicari sama donaturnya, ditanya, kenapa kau berhenti menghujat Islam? Memangnya kau lagi butuh apa gitu? Kalau memang ada kendala, kita bantu. Yang penting kau kembali hujat Islam. Itu yang ditawarkan. Dan orang yang menawarkan ini sebenarnya ada organisasinya. Kan kita taunya, oh enggak kok, saya mana ada tergabung di organisasi. Saya cuma didanai sama Pak A, Pak Budi, Pak Cindy misalnya. Padahal Pak Budi, Pak Cindy itu ya di bawah organisasi. Organisasi yang ingin merusak Indonesia ini. Nah, jadi sekali lagi, toleransi di Indonesia tidak akan jadi lebih baik selama Polycarpus ini dibiarkan. Camkan omongan saya. Selama dibiarkan, jangan harap toleransi jadi lebih baik. Harus ada tindakan nyata memberantas Polycarpus ini. Sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Mari kita terus melawan Polycarpus ini. Jangan biarkan teman-teman Kristen kita dirusak oleh mereka. Jangan biarkan nama Kristen rusak gara-gara Polycarpus ini. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.